Good morning, everybody. Welcome back to the English grammar class. And now we are on the video 23, and we are going to see the difference between be going to and will. All right, now let's compare or let's see the comparison between will and be going to. Karena di dalam bahasa Indonesia artinya akan, hanya akan saja, akan terjadi aktivitas di masa mendatang. Sedangkan di dalam bahasa Inggris ada dua versi, ada will dan ada be going to untuk mengatakan akan. Tetapi di dalam bahasa Inggris penggunaannya berbeda, tidak sama ya. Jadi makanya kita harus membandingkan atau kita melihat perbandingan atau perbedaan antara will dan be going to ini. Okay, let's see will first. We use will for actions that we decided to do now at the moment of speaking. Kita menggunakan will ini untuk mengatakan apa yang akan kita lakukan ke depan, tetapi kita memutuskan akan itu pada saat kita berbicara. Jadi bukan sesuatu yang dipikir-pikir sebelumnya atau yang sudah diputuskan sebelumnya. Tetapi kita memutuskan bahwa akan melakukan hal itu pada saat kita berbicara, pada saat itu juga. Sedangkan untuk yang be going to, itu sama untuk aksi yang akan terjadi ke depan, tetapi sebelum kita mengatakan apa yang akan terjadi itu, kita sudah memutuskan sebelumnya. Jelas ya? Jadi sesuatu yang diputuskan sebelum kita mengatakan apa yang akan terjadi itu, kita menggunakan be going to, sedangkan keputusan yang akan kita lakukan ke depan, tetapi kita tidak memikir-mikirkan sebelumnya, tetapi kita memutuskan pada saat kita berbicara, maka kita menggunakan will. Mari kita lihat ilustrasi ini ya, supaya lebih jelas. Di sini ada past yang sudah lewat dan now, sekarang. Nah, yang sekarang ini kita berbicara dan kita juga membuat keputusan apa yang akan kita lakukan pada saat itu juga ya. Sedangkan untuk be going to, lihat ada now, speaking, kita bicarakan apa yang akan kita lakukan itu, tetapi apa yang akan kita lakukan itu, apa yang kita bicarakan itu, kita sudah memutuskan sebelumnya. Kita sudah putuskan di masa lampau. Mungkin tadi pagi, atau mungkin kemarin, atau mungkin beberapa hari yang lalu. Okay? Let's see the example. I like this coat. I think I'll buy it. Jadi, dia baru lihat-lihat jas atau lihat-lihat mantel, lihat-lihat jaket. Oh, saya mau membeli ini. Jadi dia memutuskan pada saat itu juga, pada saat dia lagi lihat-lihat. Bukan yang dipikir-pikirkan sebelumnya. Oke, sedangkan untuk yang be going to, I'm going to clean my room this afternoon. Kalau dia mengatakan seperti ini, artinya dia sudah memikirkan sebelumnya. Mungkin tadi pagi atau mungkin kemarin dia sudah memikirkan, sudah memutuskan bahwa besok siang atau nanti siang dia akan membersihkan kamarnya. Jadi kalau kalian mengutarakan apa yang akan kalian lakukan, coba perhatikan ya, kalian menggunakan will atau be going to. Kalian memutuskan pada saat itu atau kalian sudah memikirkan sebelumnya. Kalau kalian bilang I'm going to, itu artinya kalian mengatakan bahwa kalian sudah memikir-mikirkan apa yang akan lakukan itu. Sudah memikirkan keputusan itu sebelumnya, bukan yang langsung dibuat sekarang. Oke? Jadi itu perbedaan pertama. Let's see more example. What would you like to eat? I'll have a pizza, please. Jadi pada saat saya bertanya, kamu mau makan apa? Oh, saya mau pizza. Nah, dia memutuskan pada saat itu juga. Oke? Tetapi kalau dia bilang, I'm going to have pizza, artinya dia sudah dari kemarin, dia sudah memutuskan, oh saya besok saya akan mau pizza, mau beli pizza. Tetapi kalau dia baru memutuskan sekarang, bilang, I'll have a pizza. Oke? That's number one. Let's see number two. Will, for offers and promises to do for others.
Jadi kalau kalian memberi tawaran bahwa akan melakukan sesuatu untuk orang lain atau memberikan janji bahwa kalian akan melakukan hal itu untuk orang lain, maka kalian menggunakan will. Sedangkan be going to ask about people's plan that have been decided for future. Untuk menanyakan rencana. Jadi kalau kalian menanyakan rencana orang lain, kalian menggunakanlah be going to. Beda ya. Let's see the example. I'll carry your case for you. Ini tawaran. Saya akan membawakan tas Anda. Tawaran ya. Atau I won't forget your birthday again. Won't ini singkatan dari will not. Sudah belajar di video sebelumnya ya. Di video 22 mengenai will. Kita sudah lihat di situ negatifnya will not adalah won't. Saya berjanji, saya tidak akan melupakan ulang tahunmu lagi. Ini janji. Jadi, janji yang akan dilakukan ke depan untuk orang lain, maka kita menggunakan will. Sedangkan untuk be going to, rencana, are you going to take the 3 o'clock train? Kalau kalian menanyakan hal seperti ini adalah kalian menanyakan rencana yang akan dilakukan orang itu. Rencananya yang dia sudah putuskan sebelumnya. Bukan yang baru diputuskan sekarang pada saat Anda bertanya, bukan. Tetapi rencana dia yang sudah diputuskan sebelumnya. Oke? Jadi itu perbedaan kedua. Let's see number 3. To talk about things that we think or believe will happen in the future. Jadi kalau kita berpikir, hanya berpikir saja atau memiliki firasat, atau juga prediksi, bisa juga prediksi saja, atau kita maunya seperti itu, maunya akan terjadi seperti ini, maka kita menggunakan will. Hanya mau saja atau firasat saja, atau hanya prediksi saja. Prediksi yang akan terjadi. Sedangkan untuk yang be going to, for something that we expect to happen, because the situation now indicates that it is going to happen. Jadi bukan hanya firasat, bukan hanya mau saja, tetapi ada bukti-bukti, ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi. Disitulah kita menggunakan be going to. Jadi beda ya. Will untuk sesuatu yang kita mau saja akan terjadi, firasat kita. Sedangkan untuk yang be going to, kita gunakan untuk yang akan terjadi, tetapi ditambahkan atau disupport dengan tanda-tanda atau bukti-bukti. Oke, let's see the example. I'm sure you'll enjoy the film. Ini hanya pemikiran kita saja. Belum ada tanda-tanda. Oh, kamu akan menyukai filmnya. I'm sure it won't rain tomorrow. It'll be another beautiful sunny day. Ini hanya perasaan kita. Ini hanya prediksi kita. Kalau tidak ada tanda-tanda, tidak ada bukti-bukti, kita menggunakan will. Tetapi kalau ada bukti-bukti, he is running towards the goal and he is going to score. Dia akan mencetak gol. Akan di sini going to kita pakai. Kenapa? Ada bukti-buktinya, ada tanda-tandanya. Dia sudah menuju gawang. Berarti dia akan mencetak gol. Jadi kalau ada tanda-tanda, ada bukti-bukti akan itu terjadi, maka kita menggunakan be going to. Okay, so you have to memorize this. You have to remember, not only memorize, not only remember, and also you know how to use it in the sentence. You have to know the situation. You need to practice a lot, yeah? So that's why I provide quiz on this video. So you can click the link down below to have the quiz to practice more. So you will be master the difference between will and be going to. Okay, so thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.